kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengenalan program label logic control atau yang sering disebut dengan PLC. Dan di sini juga kami akan membahas sedikit mengenai tutorial simulasi pengontrolan pada pemrograman Logic Pro Door Simulator Exercise 1. Sebelumnya, apa itu PLC? PLC merupakan sebuah perangkat elektronik yang mudah digunakan untuk mengontrol sebuah kontrol proses. PLC ini diciptakan untuk menggantikan rangkaian beberapa relay yang ditemui dalam sistem kontrol proses yang konvensional. PLC kebanyakan digunakan dalam aplikasi-aplikasi industri seperti untuk pengepakan, perakitan otomatis, dan lain sebagainya. PLC mirip dengan microcontroller, di mana sama-sama mempunyai input, output, memori, dan CPU atau unit pengolahan pusat. Bahasa pemrograman yakni digunakan dalam PLC. Ada beberapa jenis. Ini leader diagram, function block diagram, struktur teks, dan kemudian ada instruction list atau statement list. Ada beberapa top brand PLC, yakni Allen Bradley, kemudian ada Fanuc, setelah itu ada Horner, dan yang terakhir ada Siemens. Untuk tutorial kita bisa cari di Help Door Simulator. Di sini terdapat panduan untuk mengerjakan door simulator. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan menerangkan tentang latihan 1. Posisi dalam keadaan pintu tertutup, maka indikator akan menyala pada indikator lampu tertutup. Dan ketika kita menekan tombol close, motor tak akan bergerak sama sekali. Ketika kita tekan tombol open, motor akan bergerak. Tetapi ketika kita melepasnya, motor akan berhenti. Ketika pintu terbuka secara penuh, indikator open akan menyala dan motor akan berhenti meski kita menekan tombol open kembali. Itu tidak akan mempengaruhi oleh pintu. Langsung saja kita akan memulai simulator door simulation. Di sini sudah terdapat output, input beserta alamatnya. Kita mulai dengan memfungsikan tombol open. Kita masukkan alamatnya. Lalu kita buat output motor up untuk membuka pintu. Jadi ketika tombol open ditekan, maka motor akan membuka pintu. Setelah itu kita akan membuat untuk tombol close, yakni untuk menutup pintu. Tombol close akan menggerakkan motor down. Jadi kita masukkan alamat motor down. Setelah itu, agar tidak terjadi kerusakan saat kita melewati batas untuk membuka, di sini terdapat limit switch yang berfungsi untuk mengetahui terbuka penuh atau belumnya pintu itu. Kita masukkan limit switch 1. Begitu juga untuk limit switch 2. Nah, pada limit switch 2, saya akan memasukkan sebuah normally close. Di mana normally close ini ketika ia tidak mendapat bit operan, ia akan akan meneruskan arus, tetapi sebaliknya ketika mendapat bit operan, ia akan memutus arus. Sekarang kita akan membuat lampu indikator berfungsi. Indikator indikator open akan aktif ketika limit switch tidak mendapatkan bit operannya. Jadi kita akan membuat
LS1 atau limit switch 1 menjadi normally close. Lalu di sebelahnya kita akan buat output berupa indikator open. Selanjutnya kita buat untuk yang sama untuk indikator ketika pintu tertutup penuh. Kita masukkan LS2 sebagai batasan penanda pintu tertutup penuh. Lalu kita masukkan alamat lampu indikator switch atau indikator pintu tertutup penuh. Setelah program selesai, kita akan coba klik pada tombol ini, lalu download program, pilih run. Setelah itu kita coba untuk menekan tombol open. Ya, seperti itu. Indikator telah menyala, tanda bahwa pintu telah terbuka penuh. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.